Baiklah, kesempatan ini kita akan membahas tentang transformasi non-linear. Jadi kalau sebelumnya itu dari bidang Z itu membentuk garis linear, kemudian di bidang W juga linear, itu karena ini bentuknya kalau linear itu W sama dengan AZ plus B, di mana A dan B itu konstanta. Sekarang contoh transformasi linear itu W sama dengan Z kuadrat. Jadi ini kalau dikuadratkan Z kuadrat itu nanti hasilnya adalah non-linear, walaupun belum tentu juga ya, nanti bisa kita lihat. Jadi kalau ini adalah garis linear, AB ini garis linear, ditransformasikan W sama dengan Z kuadrat, maka akan dicari AZ dan A aksen dan B aksen di bidang W. Jadi kalau ini bidang Z bentuknya linear, nanti bidang W nya seperti apa. Pertama cari A aksen dan B aksennya dulu. Jadi untuk mencari A aksen dan B aksen itu caranya seperti ini. Ini A ini posisinya adalah 0, 4J. Kalau dikuadratkan berarti 4J itu menjadi 16J kuadrat. J kuadrat itu min 1 sehingga min 16. A aksennya adalah min 16. Kemudian B ini posisinya adalah 4,0. Kalau dikuadratkan adalah 16. W nya 16. Sehingga diperoleh A aksennya di sini, B aksennya di sini. Terus ini belum tentu persamaannya lurus gini ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau W nya ini sama dengan U plus JV, ini adalah W nya, itu nilainya adalah Z kuadrat, sedangkan Z itu X plus JY, kalau dikuadratkan adalah ini, atau X kuadrat min Y kuadrat dalam kurung plus J2XY, dimana ini adalah U nya, ini adalah W nya. Jadi U nya adalah X kuadrat min Y kuadrat, V nya adalah 2XY. Sehingga ini persamaan garis ini adalah Y sama dengan 4 min X. Kemudian disubstitusikan ke sini, Y sama dengan 4 min X itu masukkan ke sini, itu ketemuannya adalah U sama dengan 8X min 16. Jadi kalau Y kuadrat ini, Y nya diganti ini, nanti X kuadratnya hilang, tinggal 8X min 16. Kemudian Y ini diganti oleh 4 min X, nanti ketemunya adalah V ini adalah 8X min 2X kuadrat. Kemudian dari sini X itu adalah U plus 16 per 8. Jadi dari persamaan ini X nya adalah U plus 16 per 8. Kemudian X nya disubstitusikan ke sini, maka diperoleh V sama dengan min 1/32 U kuadrat plus 8. Jadi V nya adalah ini. Jadi caranya X nya ini masukkan ke V itu seperti ini. Nah, nanti ketemunya adalah ini, min U kuadrat per 32 plus 8. Ini adalah persamaan parabola.
parabola yang bentuknya simetri. Jadi di sini kalau dimasukkan U-nya misalkan sama dengan 0, V-nya adalah 8. Ini adalah titik puncaknya. Titik puncak dari parabola ini adalah U-nya 0, V-nya 8. Dengan kata lain, titik puncaknya ada di sini. Sehingga pada bidang W bentuknya itu parabola seperti ini. Nah, ini yang dinamakan transformasi non-linear. Jadi di bidang W itu bentuknya garis lurus, di bidang W, ini bidang Z itu garis lurus, di bidang W bentuknya adalah parabola. Kemudian transformasi yang sama Z kuadrat. Sekarang bidang Z-nya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah A dan B. Kemudian di bidang W-nya, kalau 0 masukkan ini, A aksennya juga 0. Kemudian W-nya masukkan ke sini, nah, bersamanya ini. Jadi ini U-nya ini A kuadrat min B kuadrat, Z-nya adalah 2AB. Ini juga ternyata persamaan menghasilkan persamaan garis lurus, walaupun sama-sama Z kuadrat, sama dengan yang pertama tadi. Tapi kalau persamaan asalnya lurus seperti ini, di posisi seperti ini, nanti di bidang W juga membentuk persamaan garis lurus. Jadi ini sama dengan yang tadi. Kemudian persamaan di bidang Z-nya, persamaan garis lurusnya Y sama dengan B per A kali X. Masukkan ke sini, nanti U-nya yang ini, V-nya ini, jadi di sini X kuadratnya itu, X kuadrat yang ini diganti ini, nanti ketemunya ini, V sama dengan ini. Caranya ini, U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan, jadi U-nya itu yang ini, X kuadrat min Y kuadrat diganti dengan Y-nya diganti B per A kali X. Nah, ini ketemunya U-nya ini, V-nya adalah ini, Y-nya diganti B per A kali X, ketemunya ini. Kemudian dari sini X kuadratnya adalah, ini tinggal dibalik, konstantanya ini dibalik U. Nah, X kuadrat ini dimasukkan ke sini atau ke sini, sehingga diperoleh V sama dengan ini. Ini juga ternyata bentuk garis lurus. Jadi walaupun transformasinya sama, yaitu Z kuadrat, ini transformasinya Z kuadrat, tapi kalau bentuk awalnya seperti ini, jadi persamanya adalah Y sama dengan B per A kali X. Ini nanti di bidang W juga ternyata juga linear, jadi tidak menghasilkan non-linear transformation. Kemudian ini masih Z kuadrat. Kalau persamaannya seperti ini, persamaan garis awalnya seperti ini, persamaan garis awalnya seperti ini, A, B, C, segitiganya seperti ini, A, B, C, A.
nanti transformasinya di bidang W seperti apa. Kalau B ke C ini sudah ketahuan ya, non-linear. Tapi A ke B dan C ke A ini nanti seperti apa. B ke C, titik B nya ini, titik C nya ini, titik A nya ini. B ke C nanti melengkung kayak gini. Jadi ya, B ke C itu yang awal tadi, transformasinya dia akan melengkung. Nah, ini B ke C nya. Ternyata A ke B nya itu lurus seperti ini. Nah, nanti C ke A nya juga lurus seperti ini, lurus ke sini. Nah, jadi bentuk ini itu A ke B nya itu di sini lurus, A ke B nya. Kemudian B ke C itu parabola, C ke A itu lurus. Jadi sekarang bentuk ini ditransformasikan ke bidang W menjadi seperti ini. Ini yang non-linear hanya B ke C nya. Sedangkan A ke B itu masih linear, C ke A juga linear. Kemudian sekarang transformasi wilayah atau daerah. Jadi kalau daerah yang diarsir ini ke bidang W ada kemungkinan seperti ini atau di luarnya. Tapi kalau ini di dalam, kemungkinan besar yang ini. Jadi kalau daerahnya yang di dalam segitiga, maka wilayah transformasinya di bidang W adalah yang juga di dalam. Sekarang misalkan transformasi berikutnya adalah seperset atau inversi. Seperset itu seperti ini. Kalau Z-nya adalah X plus JW, itu di penyebutnya dikalikan konjugitnya, sehingga U-nya yang ini, V-nya yang ini. Jadi V itu yang ada J-nya ya. Kalau U itu tanpa J. Sehingga A aksennya dan B aksennya bisa dicari. Jadi kalau A nya itu 0 min 1, B nya adalah 21, nanti masukkan ke sini, maka A aksennya adalah J, B aksennya adalah 2/5 min J 1/5. Ini caranya, ini A, ini itu dimasukkan ke sini, ke persamaan ini. Jadi A aksennya adalah J, B aksennya adalah 2/5 min J kali 1/5. Jadi A aksennya di sini, B aksennya ini. Nah, kemudian ini bentuknya ini. Nah, ini kemudian ini W sama dengan 1/Z atau Z sama dengan 1/W. Nah, Z nya adalah ini, W nya tadi itu kan
W itu kan ini U plus JW. Nah ini kalau dikalikan konjugatnya seperti ini, atau X ini nilainya sama dengan yang tidak ada J nya, kemudian Y itu yang ada J nya, itu ini. Kemudian persamaan garis ini itu adalah ini, Y sama dengan X min 1, sehingga Y itu yang ini, Y ini yang ini, X itu ini sama dengan min 1. Min 1 ini kemudian disamakan penyebutnya, nilainya sama dengan ini. Kalau penyebutnya ini disamakan, persamaan ini hasilnya adalah ini, atau hasilnya adalah ini. Nah, persamaan ini itu sebenarnya bisa dinyatakan seperti ini, atau ini adalah persamaan lingkaran ya, lingkaran dengan pusat setengah, koma setengah, radiusnya atau jari-jarinya adalah 1/2. Sehingga nah ini persamaan di bidang W nya itu membentuk lingkaran ini, pusatnya 1,2, setengah, koma setengah, jari-jarinya 1/2 melalui A dan B, A aksen dan B aksen. A aksennya itu ini tadi, A aksen dan B aksen ya, di bidang W nya ini. Cuman permasalahannya A aksen B aksennya yang ini atau yang ini, yaitu dibuktikan dengan cara ini. Untuk nyari X sama dengan 1, Y nya 0. Jadi dari persamaan ini kalau X nya 1, Y nya 0, X nya 1, Y nya 0, kemudian dimasukkan ke ini U dan V nya. Kalau X nya 1, Y nya 0, ini nanti ketemu U nya 1, kemudian kalau V nya adalah 0, berarti di sini. Jadi K itu kalau K nya 1,0, itu K aksennya adalah sini. Artinya persamaan garisnya itu yang AB di bidang Z, kalau di bidang W nya adalah yang ini, A aksen, B aksen, membentuk garis lingkaran dengan pusat setengah, koma setengah, jari-jarinya adalah 1/2. Jadi transformasinya non-linear, membentuk lingkaran yang ini, lintasannya yang ini, bukan yang dalam ya, bukan yang ini. Kemudian nanti kalau daerahnya yang kanan itu nanti di bidang W nya adalah yang di dalam. Kemudian ini transformasi Z itu nanti bisa dibentuk persamaan umumnya seperti ini, pusatnya ini, jari-jarinya ini. Kemudian kalau ini transformasi seperset lagi, ini di bidang Z bentuknya seperti ini, jadi lingkaran ditransformasi seperset. Nah nanti
hasilnya seperti apa. Nanti kalau ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi di bidang W nya seperti ini. Jadi lingkaran ini akan mengecil ya. Ini dari persamaan ini. Persamaan yang sudah dibuat umum ini. Jadi kalau seperti ini nanti di bidang W nya seperti ini, menggunakan persamaan yang umum tadi. Nah ini bidang Z, ini bidang W nya. Kemudian juga bisa 1 per Z min A. Nanti juga bisa bidang Z nya seperti ini, bidang W nya nanti kayak gini. Jadi ini pusatnya di 0,0, nanti akan geser ke kiri dan seterusnya ya, dan seterusnya ini. Kalau ini transformasinya Z plus J per Z min J. Terus di bidang Z nya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Oke, itu materi hari ini. Terima kasih.